Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng aku, Lina. Kali ini kita akan belajar ya tentang gimana sih cara menentukan fungsi paru gitu ya. Apakah dia normal atau gangguan. Kita langsung aja ya. Next. Nah, teman-teman, jadi fungsi paru itu bisa dikatakan normal dan bisa dikatakan terjadi gangguan fungsi paru ya. Jadi, yang perlu kita perhatikan dalam menentukan apakah fungsi paru ini normal atau gangguan, itu kita harus menentukan, harus mengetahui tiga komponen dulu. Yang pertama itu FeV1, yang kedua itu FeC, dan yang ketiga rasio antara FeV1 dan FeC gitu ya. FeV1 itu apa sih? Itu volume udara yang bisa kita keluarkan 1 detik pertama setelah inspirasi maksimal, setelah menghirup udara maksimal gitu ya. Kalau FEC itu volume udara maksimal yang bisa kita keluarkan setelah inspirasi maksimal. Kalau tadi 1 detik pertama, kalau ini maksimal yang bisa kita keluarkan. Kemudian ada rasionya. Kalau normal, teman-teman, itu nilainya harus lebih dari 80% antara FeV1 dan FeC dan rasio antara keduanya itu lebih dari 70%. Kemudian kalau normal kan udah diketahui nih. Kalau tidak normal berarti angkanya tidak sesuai yang normal ya. Kalau nggak normal itu ada obstruksi, ada restriktif, dan ada campuran teman-teman. Kalau obstruksi itu yang kayak mana sih? Obstruksi itu ada gangguan hambatan pada aliran udara yang keluar dari paru-paru. Contohnya asma dan PPOK, penyakit paru obstruktif kronis gitu ya. Nah, kita harus tahu nih teman-teman, kalau asma itu bukan gangguan ketika kita menghirup napas. Udaranya nggak bisa masuk, bukan, tapi udaranya malah yang nggak bisa keluar, gitu ya. Contohnya, analoginya biar gampang, kita ambil pipa air yang tersumbat. Jadi airnya itu sulit keluar, ada sumbatan, airnya sulit keluar, gitu ya. Kalau restriktif teman-teman, itu sulit mengembangkan paru-paru dan mengisi udara, ya. Contohnya fibrosis paru. Kita analoginya ada balon yang kaku, jadi dia sulit ditiup dan sulit mengembang, gitu ya. Balon itu paru-parunya. Kalau campuran itu terjadi keduanya, udaranya sulit keluar dan ada sulit kembangkan paru-paru. Next. Nah, gimana sih cara kita menentukan apakah tadi kondisi paru-parunya kita normal ataupun terkena gangguan? Gangguannya itu obstruktif, kronis, atau campuran. Nah, cara menentukannya gini teman-teman ya, bisa kita lihat pada PPT berikut. Kalau tadi normal kan udah tahu ya, FeV1, FeC harus lebih dari 80% dan rasio keduanya harus lebih dari 70%. Kalau untuk menentukan yang gangguan gimana? Yang pertama, kita harus lihat nih, apa nilai rasio FeV banding FeC ya. Kalau kurang dari 70% teman-teman, apakah nilai tersebut kurang dari 70%? Kalau kurang dari 70% berarti dia bisa disebut obstruktif ya. Kalau kurang dari 70% dia bisa disebut obstruktif. Nah, tapi gimana kalau nilainya 70%? Kalau nilainya 70% lebih dari 70% ada dua kemungkinan, yaitu normal atau restriktif nih. Kalau kurang dari 70% obstruktif, kalau lebih dari 70% itu ada dua kemungkinan, normal atau restriktif. Kemudian yang harus kita cek selanjutnya yaitu FVC. Nah, kita lihat nilai FVC-nya, apakah kurang dari 80% atau lebih dari 70%. Kalau kurang dari 80% berarti dia restriktif. Kalau lebih dari 80% berarti dia normal, gitu ya. Kemudian, abis itu udah ketahuan nih obstruktif atau restriktif. Kemudian kita bisa cek derajat kesehatan, derajat keparahan dari gangguan-gangguan tersebut. Kalau obstruktif kita ceknya pakai FeV1, kalau restriktif kita ceknya pakai FeC gitu. Nah, derajat kesehatannya kita bisa lihat pada tabel di bawah ini ya teman-teman ya. Ada normal, ada ringan, sedang, berat ya. Kalau obstruksi lihatnya dari nilai FeV1, kalau restriksi dia lihatnya dari nilai FeC. Ini ya, udah ya. Ada tabelnya. Kita langsung ke contoh soal aja biar gampang gitu ya. Oke. Oh, ternyata masih ada oret-oretannya. Maaf ya. Nah, kita langsung ke contoh soal aja ya, teman-teman. Kita hapus dulu aja deh. Oke, langsung kita ke contoh soalnya. Kita yang pertama lihat dari apa tadi? Lihat dari nilai FeV rasio FeV1 dan FeC. Nah, ini kurang dari 65.
Udah kelihatan kan? Kurang dari 65 itu kemungkinan obstruktif, ya kan? Obstruktif. Obs gitu ya, obs. Nah, kita lihat nilai FEC-nya lah. Kok nilai FEC-nya juga kurang dari 80? Berarti ini juga restriktif, teman-teman. Restriktif. Ini juga restriktif. Nah, kalau obstruktif dan restriktif berarti ini campuran, ya. Maaf ya tulisannya jelek, ini campuran. Nah, campuran derajatnya apa? Kita derajatnya lihat ya, FEV1. FEV1 di obstruksinya dia derajat 45. 45 berarti sedang, ya. FEC-nya kita lihat nih, FEC-nya 45 juga di sedang, berarti ini campuran derajatnya sedang. Gitu ya, sedang. Oke. Next kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 FEV1 banding FEC 83 rasionya. Berarti dia bukan obstruktif, antara normal ataupun restriktif. Nah, kemudian ini FEC-nya 58% teman-teman. Wah, 58% berarti dia restriktif ya. Restriktifnya ini derajat berapa? Kita lihat, restriktif. 58. 58, 58, 58 di sini ya, di ringan ya. Berarti ini restriktif, ringan. Gitu ya. Nah, ini bisa dilihat, bisa enggak ya, kalau udah ketemu gitu ya. Terus yang terakhir, ini teman-teman, kita lihat yuk, FEV1 dan FEC-nya 63. Wah, 63 kurang dari 8, kurang dari 70 ya. Berarti udah kelihatan nih, dia apa? Obstruktif. Nah, obstruktif. FEC-nya normal. Nah, kalau udah obstruktif, tadi obstruktif lihatnya derajatnya dari apa? Dari FEV1. FEV1-nya 68. 68 masuk ke mana, teman-teman? 68 tuh masuk ke sini ya, ringan ya. Berarti ini obstruktif. Ringan gitu ya. Paham ya? Oke. Gitu aja teman-teman. Jadi nanti teman-teman biar bisa lebih memahami, bisa perbanyak latihan soal aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi sampai di belajar-belajar selanjutnya.